belajarnya tentang min, median, sama modus. Nah, min, median, sama modus itu termasuknya di apa kalau di statistika? Saya, Bu. Iya, Fatimah. Itu termasuk pemusatan data tunggal, Bu. Oh iya, termasuk di pemusatan data tunggal. Berarti di pertemuan kemarin itu kita belajarnya tentang pemusatan data tunggal. Betul? Betul. Nah, jadi anak-anak, untuk ukuran pemusatan data di statistik itu ada dua. Ukuran pemusatan data di data tunggal dan di data berkelompok. Kalau pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari pada data tunggal, maka untuk pertemuan hari ini untuk pertemuan hari ini itu kita belajarnya tentang ukuran pemusatan data pada data berkelompok. Jadi tujuannya itu apa sih kita mempelajari ukuran pemusatan data berkelompok ini, Bu? Tujuannya itu agar kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data yang meliputi min, kemudian median, dan juga modus pada data berkelompok. Nah, selanjutnya kalian juga pasti bingung kan? Kira-kira kalau kemarin kita belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal, hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Tujuannya itu dalam kehidupan sehari-hari apa sih, Bu? Kayak gitu ya? Iya. Jadi contoh singkatnya, ketika di kehidupan sehari-hari kalian itu memiliki suatu perusahaan atau kalian merupakan owner dari sebuah bisnis, kemudian kalian itu memerlukan ukuran pemusatan data itu untuk kemajuan bisnis kalian. Contohnya yang ini ya, yang pertama itu min. Kalian itu menentukan rata-rata penjualan kalian selama 1 tahun. Kira-kira penjualan kalian itu masuknya di kategori tinggi, sedang, atau rendah gitu. Kemudian kalau di median, ini kalian bisa menentukan kira-kira peminat dari barang-barang yang kalian produksi itu termasuknya banyak atau sedikit. Nah, kalau untuk yang modus itu kalian bisa menentukan kira-kira barang yang lebih disukai sama konsumen itu yang mana sih? Itu salah satunya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini ada penjelasan tentang ukuran pemusatan data. Tadi kan Ayu sudah menjawab ya. Kalau ukuran pemusatan data itu ada min, median, sama modus, Bu. Kemudian di pembelajaran hari ini akan ada sesi tanya jawab seperti Ibu. Saat ini kan tanya ya ke kalian, terus kalian menjawab. Selanjutnya ada juga sesi diskusi kelompok, di mana nantinya kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 orang. Nah, selanjutnya di akhir kalian akan melakukan presentasi dari hasil pengerjaan kalian di LKPD. Kemudian untuk penilaiannya gimana, Bu, di pembelajaran hari ini? Penilaiannya itu meliputi 3 aspek ya, anak-anak. Aspek yang pertama itu penilaian sikap, kemudian yang kedua itu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Kalau yang penilaian sikap itu gimana, Bu, penilaiannya? Apakah saya harus diem aja di kelas biar nilainya bagus? Gak harus seperti itu ya. Jadi untuk penilaian sikap itu nanti Ibu akan menilai sikap kalian mulai awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran nantinya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan Ibu ambil dari nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian PR, di mana PR itu bertujuan untuk mengukur pemahaman kalian dari materi pemusatan data kelompok. Nah, selanjutnya yang penilaian pengetahuan itu Ibu ambil dari cara kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini yang pertama ada min ya, anak-anak. Mungkin kalian ada yang ingat, ada yang lupa min itu apa.
Sigma, betul Ambon, bukan 3 ya. Bisa ya. Jadi itu kita bacanya sigma fx sama sigma f. Jadi rumus dari min untuk data berkelompok itu sigma fx per sigma f. Nah, kalau sigma fx ini mewakili jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah. Kalau untuk yang sigma f itu dari jumlah frekuensinya. Kalau gini doang pasti kalian bingung kan ya? Kira-kira gimana? Jadi sekarang ibu punya contoh soalnya langsung, biar kita bisa langsung praktek ya di sini. Nah, ini disajikan data apa, anak-anak? Hasil ulangan. Ya, hasil ulangan kelas 10B ya. Nah, di sini kan ada 2 tabel, yang kiri dan kanan. Yang sebelah kiri itu mewakili nilai, yang sebelah kanan mewakili Frekuensi. Nah, untuk kita mencari min, itu kita bisa melebarkan tabel ini menjadi 4 tabel, anak-anak. Jadi yang pertama itu kita tulis nilai, kemudian yang kedua frekuensi, yang ketiga x, dan ini fx. Nah, jadi ini nilai frekuensi x dan fx. X ini apa, Bu? Ada yang tahu kah? X ini apa? X ini nilai tengah. Ya, jadi kalau di sini misalnya nilainya 51 sampai 55, frekuensinya itu ada 5. Berarti dari data 51 sampai 55, nilai tengahnya berapa, anak-anak? Betul, 53. Kemudian untuk kita mengisi yang tabel fx ini caranya bagaimana, Bu? Caranya kita bisa mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. Berarti 53 dikali 5 berapa? 265. Ya, 265. Betul ya? 265. Ada yang bisa melanjutkan? Gak ada yang mau atau ibu tunjuk? Oke, ibu tunjuk ya. Siapa ya? Bu, boleh 2 orang kan? Boleh, silakan. Saya sama Anggun gimana? Ya, ayo Putri sama Anggun kalau mau mencoba. Bun. Ini Apa kan Bu, 2 orang? ya, pas videonya dibuat. Bu, ini sampai selesai apa gimana? Boleh kalau mau sampai selesai. Buat yang maju nanti ibu tambah nilai partisipasinya ya. Untuk anak-anak yang lain bisa coba mengerjakan di kertasnya sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Nanti jawabannya dicocokkan dengan yang ada di papan. Kira-kira sama nggak ya jawabanku sama jawabannya Putri dan Anggun ini? Matematis bisa? Bisa. Oh iya, lanjutin ya. Bisa bingung? Iya, Bu. Kenapa? Ini OTP. Ini ada berapa nampak? Sudah, Bu. Oh sudah ya. Terima kasih ya Anggun dan Putri. Teman-teman yang lain, gimana tabelnya ini sudah sama atau belum? Sama ya. Nah, setelah selesai mendata semua yang ada di soal, di bagian paling akhir bisa kalian tuliskan dengan
ya? Ya. Jadi sigma fx itu teman-teman jumlah dari keseluruhan fx yang ada di sini. Sedangkan sigma f itu jumlah keseluruhan dari frekuensi yang ada di sini. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu kalau kita mau mencari min dari data ini tinggal kita masukkan. Jadi min dari data di atas adalah sigma fx per sigma f. Berarti berapa per berapa? 2280 Per 36. ada yang sudah menemukan jawabannya belum? Sudah Bu. Berapa? 65,1. 65,1. Oke. Jadi rata-rata dari hasil ulangan harian kelas 10B itu 65,1. Ada yang bingung? Nah ya. Berarti kalau nggak ada yang bingung bisa Ibu lanjutkan untuk yang kedua yaitu median. Kalau min itu tadi kan ada yang bilang min itu rata-rata Bu. Terus kalau median itu apa? Nilai tengah. Kalau dulu kalian mencari median caranya diurutkan, ya. Kemudian dicarinya tengah-tengahnya ya. Nah kalau di data kelompok ini anak-anak rumusnya B ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi FI. Mungkin kalian baru mendengar istilah-istilah ini ya. Jadi kelihatannya sedikit rumit, tapi di sini sudah Ibu kasih keterangan. Untuk B itu batas bawah kelas median. Untuk yang P-nya panjang kelas. Kalau N apa? Ya, N banyak data. FK jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kalau FI itu frekuensi kelas mediannya. Rumusnya median itu B ditambah P kemudian ini ya. Kalau rumus doang kan kurang lengkap ya. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Ini ada data tentang apa? Ya, tinggi badan. Kemudian kita disuruh mencari nilai tengahnya ya.
Ya. Ya. Berapa? 7 ya. Kemudian frekuensi mediannya, karena mediannya terletak di sini, berarti frekuensi interval ini berapa? Kan ini sudah ketemu semua. Berarti sekarang tinggal kita masukkan ke rumus awalnya. Tepi bawah, batas bawahnya 160, ditambah panjang kelas setengah N tadi kita ketemunya 10 ya. FK nya 7 dikurangi ketemunya 165. Cut. Jadi seperti ini ya anak-anak penyelesaian untuk soal median yang Ibu tampilkan. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum Ibu lanjutkan ya. Berarti sekarang tinggal yang modus ya. Nah, modus itu nilai terbanyak. Kalau di data tunggal itu gampang ya buat mencari modus, tinggal dicari yang frekuensinya terbanyak aja, itu yang jadi modusnya. Sebenarnya kalau di data berkelompok, untuk cara kalian menentukan si modusnya ini juga mencari frekuensi yang terbanyaknya dulu. Kira-kira interval berapa yang frekuensinya itu paling tinggi? Kalau sudah ketemu, baru kalian masukkan ke rumus modus. Di sini rumus modusnya itu batas bawah kelas modus ditambah dikali B1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dan Ya, kemudian per B1 ditambah B2. Kalau B2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Carilah modus dari data yang telah disajikan pada tabel di bawah ini. Berarti kita tentukan dulu interval mana. Modusnya itu ada di interval yang mana? Interval dengan frekuensi paling banyak 74 sampai 74 sampai 76. Rumusnya tadi apa? Batas bawah ditambah dikali Oke. Modusnya terletak pada selanjutnya, ada yang mau maju untuk menentukan batas bawah dan panjang kelasnya? Kan ini sama dengan yang median, sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa, silakan. Ayo bisa. Gampang kan? Atau mau berdua sama temennya? ya Bu, sama Bu. Ya. Anggun ini diajak semua temennya ya kalau maju ya. Putri sudah mencoba? Sudah Bu. Oh iya. Sulit tak? Ya. Enggak ya. Bu ini perhitungannya juga. Boleh. Bisa? Coba ya Bu. Ya. Nanti dapat hadiah. Iya, nanti Ibu kasih hadiah nilai tambahan buat yang maju-maju ini.
Sudah Bu. Ya, terima kasih ya Desa dan Anggun. Ibu catat dulu untuk nilai partisipasinya ya. Saya tadi juga maju ya Bu. Iya. Ya, di sini dicatat juga ya. Dari data ini, modus yang ditemukan oleh Disa dan Anggun itu sebesar 74 yang berada pada interval 74 sampai 70. Nah, dari ketiga materi ukuran pemusatan data berkelompok yang sudah Ibu jelaskan dan dibantu teman-teman kalian untuk menyelesaikan, ada yang ditanyakan? Ya, karena belum ada. Setelah ini kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok dan Ibu bagikan LKPD. Untuk kelompoknya, Putri, Disa, dan Fatinatus. Kemudian kelompok kedua Anggun, Karisma, Ervina. Dan kelompok ketiga Nefri, Ayu, dan Novenda. Jadi pembentukan kelompok ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kalian lakukan pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat kan ya? Ya Bu. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
lanjutkan hasilnya ya. Nah, jadi ini kalian tadi kan sudah mengirim jawabannya di grup kelas ya. Nah, ini untuk yang kelompoknya Ayu Sukma, jawabannya bisa kalian lihat di proyektor yang ibu tampilkan ini. Silakan kelompoknya Ayu Sukma, yang lain menyimak ya. Iya, benar. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada data hasil tes matematika dari 20 orang siswa SMA. Nah, yang pertama ini kita menulis informasi tersebut dan mengubahnya dalam bentuk tabel. Tadinya seperti yang ada di proyektor. Di situ kita masukkan nilai sesuai dengan intervalnya 30 sampai 40 itu frekuensinya 2. 50 sampai 60 itu 4, 70 sampai 80, 8, 90 sampai 100 6. Sehingga jumlah frekuensinya itu 20. Oke. Kemudian selanjutnya, Setelah itu kita tambahin lagi tabelnya. Kita kasih nilai tengah atau X, terus nilai tengah min frekuensi. ya. Dikali nilai tengah dikali frekuensi. Jadi yang pertama untuk interval 30 sampai 40 itu X-nya 35, Fx-nya 70. 40 sampai 60 itu X-nya 55, F kali X-nya 20 dan seterusnya. Ya. Sampai ketemu Fx totalnya itu 1460. Berarti sigma fx-nya ya yang Ya. 1460. Sigma f-nya 20. Ya, betul. Selanjutnya, Saya substitusikan ke rumus. Rumusnya tadi seperti yang diajarkan tadi. Untuk rumus min itu sigma fx per sigma f. Untuk sigma fx-nya itu 1460 dibagi 20 sehingga min-nya itu 7. oke. Untuk yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa dapat dari soal ini tadi itu berdasarkan langkah penyelesaian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa min atau rata-rata dari data di atas adalah 70. Oke. Sebentar ya. Kelompok lain gimana? Jawabannya sudah sama kah? Sudah sama, Bu. Oke, untuk kelompok lain silakan berpendapat bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok dari Ayu Sukma. Salah satu silakan mengacungkan jari. Saya, Bu. Silakan Putri. Oke, mungkin penjelasan yang disampaikan dari kelompok Ayu sudah jelas, betul dan secara terstruktur juga. Oh iya. Oke, kalau gitu kita beri close yang meriah untuk kelompoknya Ayu. Terima kasih karena sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Silakan kembali. Kita Oke, jadi dari presentasi masing-masing kelompok di LKPD-nya tadi kan ada 3 kegiatan ya. Kalian menentukan min, median, dan modus. Ketiga pekerjaan yang telah kalian selesaikan itu menurut ibu sudah bagus-bagus semuanya. Kemudian kalian juga sudah bisa menerapkan rumus yang ibu berikan tadi secara benar. Kemudian sekarang ibu bertanya, adakah yang bisa memberi kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Putri. Nggak apa-apa, nanti saya lagi. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini tuh menurut saya pribadi terkait pemusatan data kelompok itu perhitungannya lebih sulit, Ibu. Mungkin karena rumusnya itu rumit daripada yang data secara apa? Individu. Tunggal. Tunggal. Ya. Terima kasih Putri. Jadi benar ya, anak-anak, untuk ukuran pemusatan data kelompok ini lebih kompleks rumusnya dibandingkan dengan ukuran pemusatan data yang tunggal. Kalau pemusatan data
dan kawan-kawannya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah, kuartil dan kawan-kawannya itu apa saja, dan juga rumusnya